Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan wa minal ayah. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan kami dengan channel Assalam TV, yaitu mencerdaskan umat, menegakkan Islam. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang begitu mulia, bulan yang di dalamnya banyak keberkahan, bulan yang dilipat gandakan pahala kita. Salah satu keistimewaan di bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bahwa di dalam Ramadan diturunkannya Al-Quran. Maka salah satu istimewanya Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk, sebagai bayyinah, dan juga sebagai al-furqan. Sahabat Assalam TV rahimakumullah. Kita tahu bahwa kemuliaan Ramadan itu turunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu fungsinya minimal ada 3 tadi. Yang pertama sebagai hudan. Apa yang dimaksud dengan hudan? Hudan itu adalah petunjuk. Bentangan petunjuk yang Allah berikan dari mana kita memulai memahami Islam sampai terakhir mikot dan wijhah, sebagaimana tegaknya Islam atau kemenangan Islam. Maka Al-Quran itu secara detail, secara terperinci mengajarkan step-step, langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tergambar dalam Al-Quran. Bagaimana awal pembangunan Islam sampai kepada penegakan syariat, sampai kepada kemenangan Islam, itulah yang disebut dengan hudan. Hudan adalah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita mampu menjalankan Al-Quran, bagaimana kita mengamalkan Al-Quran dari titik kita berangkat dari Iqra sampai akhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam, sampai tegaknya Islam. Maka hudan memberikan tahapan-tahapan, kemudian step-step yang harus kita lakukan dalam menegakkan Islam. Kita lihat dalam sejarah, ikhwan fiddin rahimakumullah, sahabat Assalam TV rahimakumullah. Tahapan awal dari kita mau menegakkan Al-Quran itu diawali dengan Iqra. Perintah pertama dalam Al-Quran adalah Iqra, bacalah. Maka ini menunjukkan bahwa bacaan pertama seorang mukmin dalam membangun peradaban Islam, menjadikan petunjuk, adalah dengan membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan. Said Hawa dalam kitabnya Al-Islam menyebutkan minimal ada 5 kewajiban seorang mukmin terhadap Al-Quran. Yang pertama, kata beliau, adalah kewajiban membaca Al-Quran. Seorang mukmin harus bisa membaca Al-Quran. Bukan hanya sekadar membaca saja, tapi memahami dan bagaimana memaknai Al-Quran. Maka kata Said Hawa, kewajiban kita yang paling dasar seorang mukmin adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran. Dengan membaca literasi Al-Quran, maka itulah sebagai langkah awal kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Yang kedua, kata Said Hawa, adalah setelah kita bisa membaca Al-Quran adalah memahami makna bacaan Al-Quran. Apa yang kita baca kita paham. Apa yang Quran perintahkan kita paham. Apa yang Al-Quran larang kita paham. Maka langkah kedua, step kita menjadikan Al-Quran sebagai hudan adalah
bagaimana kita pahami perintah Al-Quran dan pahami larangan Al-Quran. Maka dengan demikian kita menjadi orang-orang yang mengerti bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kehidupan yang kita. Yang ketiga, kata Said Hawa, kewajiban seorang mukmin terhadap Al-Quran adalah setelah memahami adalah melaksanakan isi kandungan Al-Quran, menegakkan isi kandungan Al-Quran. Bukan hanya sekedar paham perintah saum, perintah sholat, perintah jihad fisabilillah, tapi bagaimana kita menegakkan ajaran-ajaran Al-Quran, terutama ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Maka Al-Quran akan berfungsi sebagai hudan dalam kehidupan kita. Yang keempat, kata Said Hawa, kewajiban seorang mukmin adalah mendakwahkan isi kandungan Al-Quran. Kewajiban kita adalah mendakwahkan Al-Quran. Ballighuni walau ayah, kata Rasulullah SAW. Sampaikanlah walaupun satu ayat yang kalian bisa. Ajarkan Al-Quran kepada orang yang tidak mengerti Al-Fatihah. Ajarkan Al-Quran kepada orang yang tidak mengerti Al-Baqarah dan seterusnya. Maka kewajiban kita setelah paham adalah kita dakwahkan Al-Quran ini di tengah-tengah masyarakat. Kita ini adalah da'i. Kita ini semua adalah da'i yang Allah utus kita untuk menyampaikan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Karena tugas kita sebagai da'i, sebagai duat, harus bisa menyampaikan Al-Quran kepada tengah-tengah masyarakat. Agar masyarakat ini berubah. Dengan Al-Quran, masyarakat peradaban akan berubah di tengah-tengah kita. Ma'assalam muslimin rahimakumullah, sahabat Assalam TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kewajiban seorang mukmin terhadap Al-Quran adalah memperjuangkan Al-Quran, memenangkan Al-Quran atas seluruh ajaran-ajaran yang ada di muka bumi ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dan para sahabatnya untuk memenangkan agama ini, untuk memenangkan Al-Quran, untuk memenangkan ideologi ini atas seluruh ajaran-ajaran, seluruh ideologi yang ada di muka bumi ini. Maka kewajiban kita bagaimana kita mampu memperjuangkan Al-Quran, memenangkan Al-Quran. Tentu rahimakumullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memenangkan Al-Quran itu bukan perkara yang mudah. Memperjuangkan Al-Quran itu bukan perkara yang sederhana. Tetapi kita harus memenangkan Al-Quran ini dengan memperjuangkan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Kita ajarkan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat, bahwa Al-Quran memerintahkan kita untuk beribadah, maka kita ajarkan kepada masyarakat untuk menegakkan ibadah. Al-Quran memerintahkan kita jihad fisabilillah, kita ajarkan tengah masyarakat untuk jihad fisabilillah. Maka Al-Quran sebagai hudan akan berfungsi di tengah-tengah masyarakat, membimbing umat, membimbing jamaah, membimbing umat Islam dari mana dia harus berangkat sampai kemana ujung ini. Itulah fungsi Al-Quran sebagai hudan. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fungsi yang kedua, Al-Quran itu sebagai bayyinah. Bayyinah ini adalah makna sederhananya adalah penjelasan. Tetapi makna yang lebih hakiki dari bayyinah itu adalah bagaimana aplikasi dari fungsi hudan tadi kita laksanakan di tengah-tengah masyarakat. Tentu kita menegakkan Al-Quran tidak bisa dengan sendirian. Tentu menegakkan Islam tidak mungkin kita sendiri. Kata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la Islam illa bil jamaah. Tidak akan mungkin kita menjalankan Islam tanpa berjamaah. Maka kita butuh jamaah, butuh komunitas untuk bisa membayyinahkan Al-Quran, menegakkan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Tanpa jamaah, tanpa komunitas, tanpa kebersamaan, tidak akan mungkin kita mampu menegakkan Al-Quran, menjalankan Al-Quran, mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena fungsi Al-Quran mengantarkan manusia dari zulumati ilan nur, dari jahiliyah kepada cahaya kemenangan, cahaya kebenaran, yaitu Al-Islam. Tanpa kebersamaan, tanpa jamaah, maka tidak akan mungkin lahir kemenangan Islam.
Fungsi yang ketiga Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda. Al-Quran datang ini memberikan tanda-tanda ciri-ciri orang beriman. Kapasitas orang beriman, karakter orang beriman, itu beda dengan masyarakat umumnya, masyarakat jahiliyah umumnya. Maka Al-Quran datang untuk mampu mencirikan mana Islam yang sesungguhnya, mana Islam yang KTP, mana Islam yang abangan. Karena Al-Quran ini datang sebagai Al-Furqan, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Orang bisa saja mengatakan saya Islam yang benar, orang bisa mengatakan saya Islam yang hak. Tetapi Al-Quran memberikan ciri-ciri. Bagaimana ciri seorang yang menjalankan Al-Quran? Bagaimana ciri orang-orang yang menegakkan Al-Quran? Tentu bukan jabatan, bukan popularitas yang dikejar, tetapi bagaimana Al-Quran ini mampu berjalan tegak di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Sahabat Assalam TV yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi Ramadan bulan berkah. Ramadan diturunkannya Al-Quran. Maka dengan Al-Quran inilah kita menangkan Islam. Kita jayakan Islam. Kita bangun peradaban Islam. Janji Rasulullah SAW bahwa akhir zaman ini Islam akan menjadi peradaban nomor 1 di dunia. Tapi sejauh mana kita mampu menjalankan Al-Quran, tentu kembali kepada diri kita masing-masing. Ibda binafsi. Kembalilah kita kepada Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunkan Al-Quran. Marilah kita pelajari Al-Quran. Marilah kita tanamkan dalam jiwa kita untuk menegakkan Al-Quran. Tanpa itu, sia-sialah Ramadan kita tahun ini. Tanpa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka Ramadan kita berlalu begitu saja. Tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk mampu menegakkan Al-Quran. Dengan tegaknya Al-Quran ini, maka Islam akan menjadi peradaban di muka bumi ini. Dan Allah berjanji kepada kita semua untuk kemenangan Islam ke depan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, dan mengampuni segala kesalahan dan kehilapan kita. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.